Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kasih firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi yang indah ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu hidup seturut dengan firman Tuhan. Di pagi yang indah ini kita akan sama-sama belajar tentang pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Seringkali dalam kehidupan ini kita memiliki harapan kepada orang lain, mungkin kepada Tuhan, kepada siapapun. Namun kadang-kadang pengharapan itu seringkali mengecewakan kita. Saya ambil ayat pokoknya di dalam Roma 5 ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya bacakan.
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan ini adalah suatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan supaya menjadi kenyataan, yaitu angan-angan yang kita bayangkan agar menjadi kenyataan. Setiap kita pasti, makanya saya tadi bilang, setiap kita pasti selalu mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di mana ada orang yang mengharapkan hal yang buruk dalam kehidupannya? Tidak ada. Pasti semua orang inginkan hal yang terbaik dalam kehidupannya. Ingin diberkati, ingin panjang umur, ingin semuanya lancar, ingin yang terbaik lah semuanya. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kehidupan ini tidak selurus jalan tol. Jalan tol aja masih ada gelombang-gelombangnya. Demikian hidup kita. Hidup kita pasti ada masalah, ada ombak dalam kehidupan kita. Banyak sekali ujian hidup. Makanya kita perlu yang memiliki namanya pengharapan. Pengharapan yang pasti. Yang pertama adalah pengharapan itu sebagai proses. Pada ayat yang ketiga dan keempat disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya tadi kita baca adalah kesengsaraan. Setelah kesengsaraan, ketekunan. Setelah ketekunan, tahan uji. Dan timbullah pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Terus dia bertahan dari berbagai pergumulan hidup. Terus menimbulkan ketekunan dalam kehidupannya. Setelah ketekunan, dia akhirnya disebut dengan tahan uji. Apapun yang ia hadapi, dia tahan uji. Dan berbuahlah pengharapan, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Karena dia kadang-kadang kita kecewa itu karena kita meletakkan pengharapan itu di depan proses, bukan di belakang. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, dia berharap terlebih dahulu, dia tidak melewati proses, dia akan kecewa. Ketika kesengsaraan dia abaikan, dia tidak mau melalui itu, dia akan kecewa. Pengharapan sejatinya yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan, bahkan terhadap cobaan apapun. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Yaitu apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, ketika kita berharap pada kekayaan kita, pada kedudukan kita, pada kekuatan kita, itu bahkan seringkali mengecewakan kita, seringkali membuat kita kecewa. Kenapa orang yang kita percaya, yang kita anggap dia mempunyai kedudukan, yang mungkin kita anggap dia mampu, dia mengecewakan kita? Karena kita berharap pada manusia. Di bumi ini tidak ada yang kekal, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita semakin hari mau semakin dekat
kepada Tuhan, kita mau semakin bergumul lebih dekat, bersekutu lebih dekat dengan membaca firman Tuhan, dengan kita lebih hari mendekatkan diri dengan bersekutu dengan Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, kita terlebih-lebih minta dipenuhkan oleh Roh Kudus lebih hari lebih lagi. Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan penghiburan kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Dialah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini, saya tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai hari ini, biarlah harapan kami hanya tertuju padamu Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Engkau tuntun setiap langkah kehidupan kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh Tuhan Yesus.